Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Febrian Sadrin, NPM B1A019267. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau mempresentasikan mengenai materi yang saya ketahui tentang mata kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan, yang dalam hal ini lembaga pembiayaan, yang mana di Indonesia ada salah satu lembaga pembiayaan yang seringkali kita kenal atau seringkali kita dengar, yaitu lembaga pembiayaan konsumen. Mungkin sebelum saya menjelaskan apa itu lembaga pembiayaan atau pembiayaan konsumen, di sini saya akan lebih dulu menyebutkan ada beberapa sebutan di Indonesia mengenai lembaga pembiayaan konsumen ini. Yang mana pembiayaan konsumen ini sering juga disebut dengan consumer finance, kemudian juga disebut dengan kredit konsumen. Jadi itu adalah sebutan-sebutan lain atau istilah-istilah lain di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin digunakan di Indonesia mengenai pembiayaan konsumen. Selanjutnya untuk definisi, di sini saya menarik norma tertulis di dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009, yaitu bahwa pembiayaan konsumen atau consumer finance ini adalah kegiatan pembiayaan yang mana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, yang mana pembayarannya ini dilakukan dengan cara angsuran atau dengan cara kredit. Kemudian dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini selain juga diatur di dalam pasal 1 angka 7 Perpres nomor 9 tahun 2009 tadi, juga diatur dalam peraturan OJK. Dalam peraturan OJK nomor 9 peraturan OJK nomor 29 maksud saya garing POJK titik 05 garing 2014. Kemudian untuk kegiatan selain dasar hukum tadi, di sini kita akan sedikit membicarakan mengenai kegiatan apa yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pembiayaan konsumen ini. Kegiatan dalam pembiayaan konsumen ini dia dilakukan dalam bentuk kebanyakan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Jadi apa yang konsumen butuhkan. Jadi di sini perusahaan pembiayaan konsumen ini berusaha untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan apa yang dibutuhkan konsumen, maka perusahaan ini mengadakan barang tersebut. Kemudian untuk pembayaran seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembayaran di dalam pembiayaan konsumen ini dilakukan secara angsuran atau secara kredit. Kemudian pada usaha kegiatannya, pembiayaan konsumen ini secara umum ini perusahaan pembiayaan yang mengelola risiko, yang dalam hal ini hal-hal yang tidak diinginkan dalam risiko pembayaran seperti adanya penunggakan atau hal-hal lain dan sebagainya. Maka salah satu dari pengaturan jaminan dari yang dilakukan oleh pembiayaan konsumen ini adalah dengan jaminan fidusia, yaitu jaminan yang menjaminkan barang yang dipegang atau yang dikuasai oleh konsumen. Kemudian untuk larangan secara umum di dalam lembaga pembiayaan, di sini adanya larangan untuk tidak menghimpun dana atau menarik dana secara langsung dari konsumen. Berbeda dengan lembaga perbankan. Kalau lembaga perbankan memang dia bertugas untuk menghimpun dana secara langsung. Namun di dalam lembaga pembiayaan ini dia tidak boleh atau dilarang untuk menghimpun dana secara langsung, baik itu dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembiayaan konsumen ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama perusahaan pembiayaan, yang mana di sini fungsinya sebagai pemberi dana serta dapat juga sebagai
penyedia barang kepada konsumen. Kemudian ada seterusnya ada konsumen, yaitu sebagai pengguna barang, dan yang terakhir itu ada supplier. Nah, supplier ini adalah pihak yang menyediakan barang dan juga dia bertugas sebagai pengirim barang yang ditujukan kepada konsumen. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan, saya mohon ampun. Saya mohon maaf karena minimnya literasi dan juga pengetahuan yang saya miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.